Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan saya Aryo Mahendra dari Prodi Teknik Robotika jurusan Elektronika Politeknik Negeri Batam. Saya akan menyampaikan materi tentang aplikasi op-amp. Adapun aplikasi op-amp yang saya bahas adalah op-amp sebagai penjumlah tegangan, op-amp sebagai buffer tegangan, op-amp sebagai penguat instrumentasi, dan op-amp sebagai filter aktif. Oke, langsung aplikasi yang pertama, yaitu op-amp sebagai penjumlah tegangan. Penjumlahan tegangan dengan op-amp adalah konfigurasi op-amp sebagai penguat dengan diberikan input lebih dari satu untuk menghasilkan sinyal output yang linear sesuai dengan nilai penjumlahan sinyal input dan faktor penguatan yang ada. Pada umumnya, rangkaian penjumlahan dengan op-amp ini adalah rangkaian penjumlah dasar yang disusun dengan penguat inverting atau non-inverting yang diberikan input lebih dari satu line. Jadi, penjumlah tegangan dengan op-amp terdiri dari dua, yaitu inverting dan non-inverting. Nah, pada operasi penjumlahan sinyal secara inverting, sinyal input yang ada 3, V1, V2, dan 3 diberikan ke line input penguat inverting berturut-turut melalui R1, R2, dan R3. Besar penjumlahan sinyal input tersebut bernilai negatif karena penguat operasional ini dioperasikan dalam keadaan inverting. Lalu ini adalah rumus penjumlahan tegangan inverting. Rumus dasarnya adalah Vout sama dengan min Rf per R dikali Vin. Lalu pada penguat penjumlahan adalah Vout sama dengan min Rf per R1 dikali V1 ditambah Rf per R2 dikali V2 ditambah sejumlah penjumlahan dari inputnya. Lalu jika R1 sama dengan R2 sama dengan R sekian, Rn sama dengan R, maka Vout sama dengan min Rf per R ditambah V1, V2 sampai Vn. Lalu penjumlah tegangan non-inverting. Rangkaian penjumlah non-inverting memiliki penguatan tegangan yang tidak melibatkan nilai resistansi input yang digunakan. Oleh karena itu, dalam rangkaian penjumlah non-inverting, nilai resistor input I1, I2, dan R3 sebaiknya bernilai sama persis. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan kestabilan dan akurasi penjumlahan sinyal yang diberikan ke rangkaian. Lalu, rumus penjumlah tegangan non-inverting. Pada rumus penguat penjumlah tidak membalik atau non-inverting adalah Vout sama dengan 1 ditambah Rf per R dalam kurung R2 per R1 tambah R2 kali V1 ditambah R1 per R1 tambah R2 kali V2. Nah, jika pada nilai R1 sama dengan R2 sama dengan Rn sama dengan N, maka Vout sama dengan 1 ditambah Rf per R dikali V1 tambah V2 ditambah Vn per N. Lalu masuk ke op-amp sebagai buffer tegangan. Rangkaian buffer adalah rangkaian yang menghasilkan tegangan output yang sama dengan tegangan inputnya.
Fungsi dari rangkaian buffer pada peralatan elektronika adalah sebagai penyangga, di mana prinsip dasarnya adalah penguat arus tanpa terjadi penguatan tegangan. Rangkaian buffer yang dibangun dari sebuah op-amp dapat dibuat dengan sangat sederhana. Rangkaian buffer dari op-amp ini menjadi sangat sederhana karena tidak memerlukan komponen tambahan pada konfigurasi buffer non-inverting. Kemudian rumus penguat buffer seperti dikatakan sebelumnya, input dari op-amp nilainya sama dengan nilai dari outputnya. Jadi penguatan tegangan sama dengan V output per V input sama dengan 1. Lalu op-amp sebagai penguat instrumentasi. Penguat instrumentasi merupakan penguat yang dibangun dari dua buah penguat non-inverting yang kemudian outputnya dihubungkan dengan sebuah penguat diferensial. Jadi pada penguat ini dibagi menjadi dua. Yang ini ada non-inverting, ada dua. Lalu di sini ada sebuah penguat diferensial. Penguat instrumentasi ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu pertama, memiliki level penguatan yang tinggi. Kedua, memiliki parameter CCMR yang tinggi. Lalu memiliki impedansi masukan yang tinggi, tahan terhadap draw atau noise, dan konsumsi daya yang rendah. Dengan kelebihan-kelebihan tersebut, membuat penguat instrumentasi digemari dan banyak dipakai pada instrumen di industri. Pada lingkungan industri, penguat instrumentasi difungsikan untuk menguatkan sinyal dari keluaran sensor yang pada umumnya memiliki sinyal yang kecil. Lalu, ini adalah op-amp sebagai filter aktif. Salah satu pengaplikasian dari op-amp yaitu op-amp digunakan sebagai filter, yang mana dapat menyaring suatu sinyal sesuai dengan frekuensi yang kita inginkan. Dalam penerapan filter, sering kita ketahui fungsinya dalam pembuatan penyaringan suara yang dibagi sesuai tingkatan frekuensinya. Pada dasarnya, filter dapat dikelompokkan berdasarkan respon atau tanggapan frekuensinya, yaitu filter lolos rendah atau low pass filter, yang kedua filter lolos tinggi atau high pass filter, yang ketiga filter lolos rentang atau band pass filter, yang keempat filter tolak rentang atau band stop filter. Oke, yang pertama adalah low pass filter. Low pass filter digunakan untuk meneruskan sinyal berfrekuensi rendah dan meredam sinyal berfrekuensi tinggi. Sinyal dapat berupa sinyal listrik seperti perubahan tegangan maupun data-data digital seperti citra dan suara. Untuk sinyal listrik, low pass filter direalisasikan dengan meletakkan kumparan secara seri dengan sumber sinyal atau dengan meletakkan kapasitor secara paralel dengan sumber sinyal. Contoh penggunaan filter ini adalah pada aplikasi audio, yaitu pada peredaman frekuensi tinggi yang biasa digunakan pada tweeter sebelum masuk speaker bass atau subwoofer. Lalu, high pass filter. High pass filter adalah jenis filter yang melewatkan frekuensi tinggi tetapi mengurangi amplitude frekuensi yang lebih rendah daripada frekuensi cut-off. Filter ini sangat berguna sebagai filter yang dapat memblokir komponen frekuensi rendah yang tidak diinginkan dari sebuah sinyal kompleks saat melewati frekuensi tinggi. Lalu, band pass filter.
Bandpass filter ini merupakan perangkat yang melewati frekuensi dalam kisaran tertentu dan menolak frekuensi di luar kisaran tersebut. Filter ini juga dapat dibuat dengan menggabungkan pass filter rendah atau low pass filter dengan pass filter tinggi atau high pass filter. Bandpass filter ini digunakan terutama di nirkabel, pemancar nirkabel dan penerima receiver. Fungsi utama filter ini seperti di pemancar adalah untuk membatasi bandwidth sinyal output minimum yang diperlukan untuk menyampaikan data pada kecepatan yang diinginkan dan dalam bentuk yang diinginkan. Lalu yang terakhir, band stop filter. Band stop filter adalah filter yang berfungsi untuk membuang atau menahan frekuensi tertentu, sedangkan frekuensi yang lain dilewatkan atau diteruskan. Nah, band stop filter ini adalah kebalikan dari band pass filter. Oke, mungkin sekian saja dari saya. Kalau ada yang kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.